Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Pejuang Prestasi. Channelnya dulur dewe anti provokasi, ngerti ini mung seduluran. Itu disuruh. Oke dulur, video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol, sedikit memberikan penjelasan dan sedikit menjawab pertanyaan dari komentator mereka yang komen. Intinya topik kali ini kita mau bahas tentang keatletan, terutama atlet timnas Indonesia di bidang pencaksilat. Oke, sebelum kita lanjut, tekan subscribe dulu, aktifkan lonceng biar video terbaru cepat masuk loh notifikasinya. Kita ngopi dulu. Padang. Gini dulur. Kemarin di video saya itu ada yang komen tentang prestasi PSHW di bidang atlet. Ada yang tanya tentang kok nggak ada atlet timnas pencaksilat dari PSHW. Ya, gini penjelasannya dulu, sedikit penjelasan dari saya, dari yang saya alami, yang saya ketahui. Pertama, untuk atlet timnas itu banyak proses dan penilaian. Latihannya pun lama, bukan setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Itu sejak usia dini itu 9 tahunan dia sudah belajar, dan itu melalui proses daerah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ke jenjang nasional. Nanti akan ada seleksi untuk masuk timnas, dan itu harus juara. Waktu yang begitu lama itu pasti memerlukan latihan-latihan khusus, jadi nggak sekedar latihan pencaksilat. Organisasinya mereka juga belajar tentang teknik-teknik untuk tanding IPSI, karena teknik-teknik tanding IPSI itu berbeda. Yang saya ketahui itu berbeda, masalah tendangan, bantingan, ataupun trik-trik untuk mendapatkan poin dan sebagainya. Itu perlu pembelajaran khusus karena tidak mudah itu loh. Pertama itu mereka butuh waktu yang lama untuk menjadi juara, butuh proses yang panjang, dan butuh tekad yang kuat. Itu pun butuh tim-tim pencari bakat untuk mengorbitkan mereka. Oke, yang berikutnya, kenapa kok PSHW itu nggak ada atletnya timnas gitu, seperti Mbak Wewe Wita, Mas Denny Apresiani dari PSHT, Mbak Wewe Wita Persadiri, Mas Hanifan itu dari Tajimalela. Yaitu mereka berlatih sejak SD. Mereka ada program latihan khusus itu. Yang saya mau jelaskan di sini, di PSHW itu anggotanya, saudara PSHW itu baru masuk itu usia 17 tahun. Sekarang mungkin agak turun sedikit usianya. Dulu itu 17 tahun baru boleh ikut menjadi saudara. Nah, terus prosesnya kan gimana, kan sudah terlanjur 17 tahun. Makanya dari situ kenapa kok dulu itu nggak pernah ada atlet timnas dari PSHW, karena kita dikejar usia sudah 17 tahun. Dan pelatihannya tidak ke bidang keatletan, pelatihannya tetap pencak setia hati, pencaknya asli setia hati. Jadi belum menekuni tentang keatletan IPSI, karena nun sewu dulu itu tidak boleh ikut tanding-tanding IPSI. Sekarang pun mungkin juga nggak boleh, cuma masih banyak atlet-atlet dari Tunas Muda yang menjuarai untuk event-event sekarang. Alhamdulillah untuk
ini waktu 3 tahun ini sudah banyak menjuarai event-event pencak silat, entah itu terbuka, open, ataupun pencak silat resmi seperti Bupati Cup atau apapun itu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Untuk ke jenjang nasional, timnas atau internasional itu butuh proses, bukan nggak ada. Saya yakin insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya akan lahirlah atlet timnas dari PSHW Tunas Muda. Saya yakin karena sekarang banyak saudara-saudara muda yang menggeluti tentang bidang keatletan, meskipun itu ibaratnya orang berjalan itu sudah terlambat, tapi tidak ada kata tidak mungkin, karena sudah terbukti 3 tahun sudah banyak yang menjuarai tentang keatletan ini, meskipun itu sulit belajarnya loh. Nanti untuk berikutnya, video berikutnya saya mau membahas tentang terjun ke dunia keatletan itu gimana trik-triknya, dan saya oncai kecurangannya itu di bidang tanding itu, terutama udah papan itu nanti. Untuk kali ini kita cuma bahas tentang kenapa kok nggak ada atlet timnasnya, yaitu karena masuk PSHW udah usia 17. Jadi untuk pembelajaran tentang keatletan itu untuk menjadi timnas itu sejak usia dini. Berarti orang berjalan itu kalah start. Oke. Yang ketiga yang saya tahu baru muncul keatletan itu tahun 2017 2018. Maaf kalau ada yang salah, yang saya tahu itu karena saya sendiri bahwa adik-adik itu tahun 2019. Jadi kalah suwe lah corone untuk menekuninya. Tapi ibarat sebagai pendatang baru ya dunia tanding IFSI, kita alhamdulillah sudah menunjukkan namanya. 3 tahun sudah banyak saudara kita yang jadi seorang juara, meskipun masih tahapnya masih daerah ataupun open. Oke dulur, mungkin itu penjelasan saya biar saudara-saudara pesilat di luar sana tidak banyak yang bertanya. Mungkin sedikit penjelasan, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Dan intinya gini dulu, kita sama-sama belajar. Untuk saudara pencak silat, monggo kita harumkan nama bangsa dengan prestasi-prestasi dari pencak silat kita masing-masing. Yang penting satu, kita tetap Indonesia. Apapun organisasimu, di saat kita ke prestasi, kita tetap satu wadah IFSI. Kita harumkan nama bangsa dengan prestasi. Tidak usah mikir organisasi apa itu bagi saya nggak perlu. Untuk ke jenjang IFSI itu harus punya pemikiran dewasa, nggak boleh kita terlalu fanatik, karena kita membawa nama IFSI, membawa pencak silat, bukan nama organisasi. Meskipun kita dari organisasi yang berbeda, kita tunjukkan ke dunia Indonesia itu bisa. Oke, doa saya semoga banyak terlahir atlet-atlet dari PSHW Tunas Muda. Semoga ada yang menjadi timnas tingkat nasional ataupun internasional. Semoga saudara-saudara tua tidak lelah membimbing adik-adik untuk berprestasi. Monggo kita saling dukung, jangan kita saling gimana ya, intinya kita saling mendukung lah, kita mendukung untuk saudara muda berprestasi. Jangan dikendon-kendoni, biarkan mereka berprestasi. Ini zamannya mereka untuk berprestasi. Biarkan mereka menjadi jati diri yang baru, menjadi generasi baru, generasi prestasi. Insya Allah PSHW kedepannya akan terlahir atlet-atlet yang menjadi atlet timnas ataupun internasional. Oke, jumpa lagi di channel Pejuang Prestasi. Untuk next video kita bahas tentang kisah saya pertama terjun tahun 2019 ke dunia atlet, baru setahun lur. Cuma sudah banyak pembelajaran, banyak sharing ke saudara-saudara tua dari PSHW ataupun saudara-saudara dari organisasi lain tentang atletan. Intinya banyak kisah serunya, dan paling seru banyak kecurangannya di tanding usi itu. Jadi dari seorang atlet PSHW itu nggak mudah lur, karena kita pendatang baru, jadi harus mengikuti aturan-aturan IFSI,
mengikuti mereka-mereka yang sudah tanding duluan, sudah menekuni duluan, dan yang pasti banyak sesuatu kejanggalan. Oke, simak video berikutnya. Kalau ada kesalahan, saya pribadi sebagai manusia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, jayalah pencak silat Indonesia.